Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa. 8 butir kerjasama berhasil ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping akhir Juli lalu di Chengdu, Tiongkok. 8 butir kerjasama ini adalah bukti muhibah Presiden Jokowi ke Tiongkok membuahkan hasil. Presiden Jokowi menyebut muhibah ke Tiongkok kali ini sekaligus dalam rangka memperingati 10 tahun hubungan Indonesia dengan Tiongkok. Dari 8 butir kerjasama Indonesia-Tiongkok itu ada 2 sorotan besar di mata publik, yaitu kerjasama bidang kesehatan dan kerjasama ibu kota baru atau IKN. Benarkah kerjasama kesehatan akan membuka keran berdirinya rumah sakit Tiongkok di Indonesia? Dan benarkah Tiongkok siap membiayai IKN? Pemirsa, inilah Economic Challenges pada malam ini bersama saya Leonard Samosir. Kian mesra ke Cina, untungnya apa? Saya ingin mengatakan 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan investasi dan proyek strategis. Presiden mengundang investasi RRT dalam pembangunan IKN. Indonesia dan RRT untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Sudah dibohongi berkali-kali karena RRC China ini punya ambisi teritorial. Dan pemirsa, malam ini telah hadir 4 orang narasumber untuk membahas topik Economic Challenges malam ini. 3 orang hadir di studio Metro TV. Yang pertama dari paling kiri saya adalah Ekonom Indef, Eko Listianto. Mas Eko, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Leo. Kemudian juga telah hadir mantan diplomat dari Kementerian Luar Negeri, Ple Priyatna. Pak Ple, selamat malam. Selamat malam, Mas. Juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 11 dari fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno. Prof. Hendrawan, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita lewat sambungan telekonferensi Profesor Didi Rahbini, Guru Besar Ekonomi. Prof. Didi sudah bersama kita? Selamat malam ya. Baik, selamat malam Prof. Didi. Sebelum kita memulai dialog ini, kita akan melihat dulu tayangan berikut ini. Baik, kita akan langsung melihat seperti apa sebetulnya dampak dari hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini. Saya ingin bertanya ke Prof. Hendrawan, sebetulnya kenapa kemudian Presiden Jokowi itu sampai berkali-kali datang ke Tiongkok, terakhir datang sendiri bersama rombongan tentunya, untuk kemudian memastikan ada hubungan yang positif dengan Indonesia. Sebetulnya persisnya seperti apa untungnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok ini? Jadi ada 2 negara dengan kekuatan ekonomi yang besar di Asia. Yang pertama Tiongkok dan yang kedua Jepang. Secara umum ada kecenderungan pemikiran bahwa Tiongkok lebih kuat untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dibanding Jepang. Karena Jepang dianggap terlalu menurut lah terhadap kekuatan-kekuatan di luar Asia. Maksudnya Amerika Serikat? Iya, itu sebabnya ketika misalnya dulu ada ide Asian Monetary Fund, Jepang yang pertama menolak. Sementara Tiongkok ingin mengkaji ide itu untuk menolong defisit neraca pembayaran negara-negara berkembang. Selain tentu saja faktor-faktor lain yang sudah biasa dibicarakan. Ini pasar terbesar untuk dunia bahkan. Prof. Hendrawan, kalau ada yang mengatakan bahwa sebetulnya dari sekian kesepakatan, dari sekian MOU yang sudah ditandatangani, nomor satunya adalah mengedepankan kerjasama untuk membangun IKN, Setuju. Ibu Kota Nusantara. Itu betul apa tidak? Ya, saya kira di tengah-tengah kondisi sekarang kan desakan yang paling kentara adalah bagaimana mendatangkan investasi untuk membangun IKN. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada roadmap-nya, bahkan
Presiden kembali mengulang bahwa optimis perayaan 17 Agustus akan dirayakan di IKN. Ibu Kota Nusantara. Tahun depan kan ya, bukan tahun ini? Tahun depan. Ya. Jadi itu artinya harus dikebut lah. Ini nggak bisa ditunda-tunda lagi. Itu sebabnya kehadiran investasi mutlak lah. Baik. Saya ingin ke Prof. Didi. Prof. Didi, kalau kita lihat sebetulnya kan sudah berkali-kali ya Presiden Joko Widodo memasarkan IKN. Bukan hanya ke Tiongkok tentunya. Tapi kalau kunjungan yang terakhir Anda lihat apakah benar-benar efektif untuk menarik investor dari Tiongkok membangun IKN atau seperti apa kalau Anda lihat Prof. Didi? Sebenarnya memang kalau dalam investasi dan perdagangan ya, hubungan Indonesia dengan Tiongkok itu relatif cepat ya pertumbuhannya. Ya. Tapi secara geoekonomi dan geopolitik itu sensitif ya, sensitif di dalam negeri, termasuk sensitif di luar negeri. Ya. Nah, secara geopolitik dan geoekonomi ya, itu terlihat bahwa Indonesia dari feeling ya, kecenderungan ke Cina itu sangat kuat sehingga itu seperti berbalik dari pemerintahan Soeharto ke Amerika. Dan pemerintahan Jokowi ke Cina. Kesannya begitu ya? Sudah mulai ada pivoting begitu ya, Prof. Didi ya? Seharusnya ada posisi yang bebas ya, bebas aktif politik luar negeri kita. Dan sudah diteliti di Lowy Institute dan beberapa institusi lain, Indonesia memang condong sekarang ini condong ke Cina. Tiongkok. Sementara Singapura itu balance ya, sedikit ke Amerika, Vietnam balance ya, Thailand begitu juga. Ini sama dengan Laos dan Kamboja posisinya. Jadi posisi Indonesia itu sama dengan Laos dan Kamboja. Itu sebetulnya merugikan atau bagus untuk Indonesia sebetulnya Prof. Didi? Yang terbaik sesuai dengan posisi undang-undang harus bebas aktif ya. Posisinya itu harus seimbang. Dan memang ada 3 kekuatan besar yang mempengaruhi sejarah ekonomi Indonesia. Yang pertama Amerika ya, itu undang-undang dan segala macam ekonomi, perbaikan sistem pajak, sekolah ke luar negeri dan lain-lain itu Amerika. Kemudian Jepang, ya mobil-mobil segala macam, dan sekarang Cina. Menurut saya semua kekuatan itu ada dan harus dipelihara dalam posisi yang bebas aktif. Kalau enggak ya jadi ini aja kayak blok-blok aja ya. Prof. Didi, kalau kita bicara NATO, seperti ke ini ya, kan kita tidak pada posisi itu karena itu dalam negeri juga kritis ya. Prof. Didi, kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan banyak pembengkakan biaya ya. Lalu kita lihat juga ada permintaan untuk jaminan APBN. Anda lihat nanti diambil alih seperti kasus di Sri Lanka, di Afrika. Itu kan kata Faisal Basri sampai kiamat tidak akan pernah lunas itu. Sampai jadi kiamat. Anda lihat ada ancaman jebakan hutang itu ya Prof. Didi? Macet dan akan diambil alih itu jadi sensitif. Baik. Jadi masuk ke dalam kerjasama dengan Cina itu gampang, sedikit 1 menit lagi. Baik. Masuk ke dalam kerjasama Cina ini gampang, tapi begitu masuk ke dalam itu membelit ya seperti ular. Nah itu harus diperhatikan ya. Kalau ke Jepang itu sulit di depan, tapi ke belakangnya relatif mudah. Itu diperhatikan seperti itu. Ya, silakan. Memang negara pengutang posisi tawarnya selalu lemah. Dengan negara manapun posisi tawarnya lemah. Itu sebabnya tidak perlu terkejut kalau misalnya nanti tadi yang dikatakan oleh Profesor Didi, kita akan terjebak dalam the debt trap tadi. Jebakan utang itu benar ada Anda lihat? Jebakan utang Tiongkok? Potensi untuk itu selalu ada, ya bukan hanya dengan Tiongkok, dengan negara manapun. Karena memang yang lemah selalu wajib menderita lah. Jadi Indonesia lebih lemah? Lemah dong posisinya. Kalau begitu Pak Priyatna, benar tidak yang diduga oleh Prof. Didi tadi bahwa sekarang ini mulai swing? Kalau tadinya di zaman Orde Baru Indonesia heavy ke Amerika Serikat, sekarang jadi heavy ke Tiongkok, walaupun mungkin juga bisa swing juga di tengah jalan. Anda lihatnya seperti apa? Ya, memang saya langsung menanggapi pandangan Profesor Didi ya, bahwa itu memang riset dari Lowy di Australia, di Melbourne, yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini banyak terpengaruh condong ke Cina, 60 poin, 60% lah, dan 40%-nya ke Amerika Serikat. Bagi saya pertanyaannya apa yang salah?
Itu adalah hal yang biasa dalam diplomasi ketika satu saat kita masuk untuk mencari peluang yang lebih besar, tentu kita harus menjadi lebih dekat. Karena itu banyak kaitannya, ada keamanan pangan, ada investasi, ada hal lain yang pasar ekspor, pasar impor. Jadi kita melihatnya di sini dalam titik yang komprehensif. Tapi satu lagi dari Lowy tadi yang nyambung ke pendapat bahwa kita condong ke Tiongkok, itu di sisi lain Indonesia dipuji juga di situ bahwa kita ini secara diplomatik punya ruang pengaruh yang lebih tinggi, paling tinggi di ASEAN. Karena terhadap kedekatan China, dengan karena kedekatan ini terhadap Tiongkoknya. Ini risetnya Lowy ya. Baik. Jadi kita itu paling tinggi, di bawah kita baru Thailand. Baru Vietnam. Nah, itu juga satu hal yang penting dicatat. Kemudian yang jarang sekali diungkapkan orang bahwa saya tidak sependapat dengan debt trap-nya Sri Lanka. Tidak sependapat. Bahwa itu tidak terjadi di Indonesia. Itu artinya gini, ini bicara Sri Lanka ya. Sri Lanka itu pinjaman dari Cina hanya 10% dari total itu yang harus dibayarkan. Hutang ke Cina 10%, hutang ke Jepang 10%. Pasar komersialnya itu 47% dia pinjam. Pertanyaannya Pak Priyatna dan nanti saya akan ke Pak Eko, apakah memang kesepakatan contoh kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan dari awal dengan yang sekarang terjadi sudah banyak perubahan terjadi. Nah ini apakah memang tetap Indonesia akan dapat untung, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.